Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana semua perkataan seluruh penjuru Indonesia. Jadi jawab tolongnya. Oke. Lihat, yuk hari ini panen lagi. Tuh lumayan. Ada sekitaran sepertinya 30-an butir hari ini panennya. Dan yang senangnya lagi adalah hari ini panennya semuanya fertil ya. Tandanya apa? Tandanya lihat. Ini ada warna putih tegas di bagian tengah atau bagian cincin, itu yang saya sebut dengan calking. Nah jeleknya informasi tidak menariknya, itu kurang baiknya ada satu yang pecah. Nggak tahu padahal sudah lemah lembut ya, maklum lah tangan kasar nih, tangan pengrajin nih ya gini. Jadi dari semuanya ada satu yang pecah tadi, tapi alhamdulillah semuanya ada calkingnya, insya Allah fertil. Dan ketemu lagi dengan pasukan ini di bulan Januari. Oke, beberapa waktu lalu saya sudah bikin postingan tentang Rio Grande, terus rupanya berbuntut ya, teman-teman pada nanya lengkap tentang ciri-ciri Rio Grande. Oke, hari ini konten yang akan saya bahas atau pitok yang akan saya bahas hari ini akan membahas tentang ciri Rio Grande berdasarkan apa yang saya amati selama ini. Artinya ini tidak bisa dijadikan patokan karena ada suatu situasi-situasi tertentu yang saya jadikan referensi buat ciri khas Rio Grande. Itu tidak ada yang tidak berlaku atau ada yang berbeda dengan kondisi tertentu. Oke, jangan kemana, tetap terus stay tune di channel Juragan Kelurahan. Oke, ini video tentang ini postingan tentang Kojio ya, Kojio Arman. Ini termasuk breeder hulung juga di Indonesia, karena levelnya sudah up ya, termasuk level tinggi. Karena sejauh ini yang saya amati dari breedingannya itu merupakan jenis-jenis MOP ya, artinya jenis-jenis yang mengalami kelainan gen, yaitu dulunya sempat dia juga project di albino, lalu sekarang lebih fokus kayaknya di karamel. Dan juga ada jenis ya macam-macam ada MOP-nya, karena banyak sekali MOP ya. Jadi bukan hanya sekedar pastel dan karamel, tapi juga banyak. Nah ini dia postingannya. Lalu ini postingan yang saya menarik sekali, yaitu di situ dijelaskan dalam postingannya 9 tahun menunggu. 9 tahun menunggu akhirnya dapat juga baby Rio Grande. Ya, untuk selevel Kojio saja harus nunggu selama 9 tahun. Ya, karena Rio sendiri ini jarang, hampir dalam beberapa waktu terakhir yang masuk ke Indonesia hanya jantan ya. Kebanyakan jantan, rutinnya susah dapatnya. Nah, terus sebenarnya di Indonesia sendiri Rio Grande sudah ada yang breeding, yaitu salah seorang breeder di Solo ya, Mas Arif ya. Dia punya ininya namanya Total Felix Solo atau ya Total Felix ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak terbalik-balik, Felix Total Solo atau Total Felix Solo ya, pokoknya itu. Dan juga setelah ada channel YouTube-nya, saya akan sampaikan di bagian bawah. Walau memang tidak aktif, tapi setidaknya teman-teman dari situ bisa ngeliatin koleksi-koleksinya. Jadi dia termasuk yang memprakarsai atau yang sudah sudah jalan breeding Rio Grande-nya. Dan sepertinya saat itu ya, sampai hanya saat kemarin-kemarin beliau hanya main sendiri untuk breeding Rio Grande-nya. Oke, itu dia informasi buat teman-teman yang berhasil breeding Rio Grande. Jadi sejauh ini sih saya perhatikan
baru 2 yang dapat Rio Grande pur ya, artinya murni, betina dan jantan dan betinanya Rio. Karena teman-teman ada juga seperti Mas Dani Aris ya di Klaten itu juga breeding, tapi anaknya hybrid, jadi betinanya masih menggunakan betina Brazil, tapi itu juga cakep dan dia ada sertifikatnya buat nandai kalau itu memang benar-benar hybrid. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang ciri-ciri dan ini menurut pengamatan saya. Oke, untuk Rio Grande sendiri cirinya ada di 2 bentuk fisik. Oke, yang pertama adalah di line kepala. Berbeda dengan line kepalanya Brazil, Rio Grande lainnya juga berwarna merah, hanya saja ada letak putus ya. Bagian ada letak putusnya, mirip apa ya? Mirip seperti YB hybrid atau YB pure, tapi berwarna merah dan ada putusnya. Jadi ada seperti titik di bagian ujungnya. Saya bikin contoh mana ya? Oke. Nih, anggap aja ini untuk contohnya. Ini masuk dengan line kepala itu adalah di bagian line di bagian sini ya, di bagian pinggir-pinggir sini ataupun di bagian atas. Nah, sedangkan jenis Tremicin itu Trachemis itu biasanya ditandai dengan bentuk ciri-ciri khasnya itu di bagian kepala sini line ya. YB bentuknya warna kuning, bentuk C. Terus ada garis di bagian bawah, lalu juga res itu ada warna merah, teman-teman tahu ya, Brazil ya umum ya. Terus ada mana dia terus ada penusta berwarna kuning, dan ini lainnya juga bagian kepala tidak nyambung, tidak sampai ke bagian mata ya, jadi hanya terputus. Nah, sedangkan Rio sendiri itu berwarna merah, hanya saja terputus di bagian ini. Nah, seperti gambar berikut. Oke, lalu ciri kedua itu adalah di line kerapas. Line kerapas di bagian kerapas, Rio mempunyai ciri tegas di bagian garis lurus 2 ya, motif 2 seperti ini ya, di bagian sini bermotif garis lurus di bagian tengahnya. Nah, itu ciri Rio, dan ini yang paling sering orang-orang sebutkan menggunakan bahan prediksi. Ketika ada line tengahnya di sini, lalu dikatakan sebagai prediksi Rio Grande. Ya, emang bisa jadi bahwasanya suatu kemungkinan itu juga ada gen Rio-nya, tapi yang pasti kan kita kepinginnya yang benar-benar Rio ya. Lalu ciri ketiganya adalah warna untuk Rio itu biasanya warnanya kuning. Saya pernah lihat postingan Mas Dani Aris tentang Rio Grande-nya. Mas Dani Aris itu termasuk yang kurang lebih saya lah, artinya kalau untuk settingan surah-surah tidak terlalu eksklusif ya, artinya untuk kita breeding aja kurang lebih, karena saya juga ngamatin di beberapa teman-teman yang datang ke tempatnya dia, walaupun saya belum pernah datang ke rumahnya Mas Dani di Klaten, tapi saya liatin ya rawatannya biasa, artinya warna kuningnya tetap bertahan. Ini ciri yang membuat Rio Grande memiliki aura bagus ya, memiliki bentuk fisik yang bagus, ataupun settingannya outdoor, settingannya bulu kayak contohnya kayak saya lah, tapi warnanya tetap bertahan. Nah, kalau teman-teman seperti Mas Ko Arif di Solo, biasanya settingannya kan bagus, mungkin ya indoor atau juga pakan peletnya bagus untuk pencerah, jadi warna kuningnya tegas banget. Tapi yang seperti yang biasa-biasa kayak yang punya Rio ini kan ada beberapa orang yang punya saya peliharaan outdoor, tapi line warna kuningnya tetap bertahan. Ini yang bikin Rio
menarik ya buat dijadikan salah satu koleksi dari teman-teman yang hobi turtle. Oke, jadi ada 3 ciri tegas, yaitu yang pertama di bagian kepala, yang kedua adalah di bagian garis tengah, di bagian kerapas, lalu juga warnanya yang kuning. Sedangkan plastron, saya perhatikan plastron semuanya untuk Rio Grande itu mirip dengan res ya, jadi emang susah dibandingkan, susah dibedakan. Tapi dari 3 jenis tadi itu sudah bisa menandakan bahwasanya itu merupakan Rio Grande. Namun sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, ini tidak bisa dijadikan patokan karena ada beberapa kasus saya juga lihat breedingannya Mas Arif ya, Mas Arif Solo itu ada 1-2 Rio-nya, bukan 1-2 sih karena tidak lihat semuanya, yang lainnya tetap nyambung seperti air Brazil, tapi warna kerapasnya kuning. Ya, Allah alam itu kondisinya bagaimana, karena juga di YB pun begitu. YB pun harusnya bentuk BC, ada juga yang kadang-kadang nyambung full ya. Bisa jadi itu hybrid, telanjur hybrid, atau bisa jadi ya, tapi ini bukan suatu ini. Bisa jadi hybrid artinya ke belakangnya itu sempat hilang sama Brazil, terus tetap bawa ada sedikit bawa gen Brazil, walaupun sudah dominan ke Rio ataupun ke YB misalnya. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor. Namun ini yang umum teman-teman termasuk saya identifikasi tentang Rio Grande. Jadi kalau bedakannya atau ngelihatnya ketika ada orang yang nawarin dengan embel-embel Rio Grande, teman-teman sudah bisa jadikan acuan atau patokan Rio Grande. Dan di video ini pun saya juga melampirkan tentang Rio Grande dari kondisi baby yang sudah dipasang sama Kojio sampai juga kondisi indukan. Oke, mudah-mudahan suatu saat bisa juga mampir tuh Rio di kolam kita. Dulu sempat dapat ditawarin hybrid, tapi ternyata tidak sampai ke sini juga, karena sampai di ownernya malah sakit dan akhirnya ya tumbang. Mudah-mudahan ke depan bakal ada juga Rio di kolam, setidaknya untuk review kita lagi supaya bisa mengedukasi ke teman-teman. Oke, untuk hari ini demikian dulu, kita ketemu lagi di videonya selanjutnya. Salah satu gerak banyak soda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.